Pria adalah pemimpin keluarga, ditetapkan Allah sebagai imam, nabi, dan raja di keluarga. Pria adalah laki, simbol kekuatan, pelindung dan penyedia bagi keluarga. Tetapi di masa pandemik ini banyak rumah tangga goncang karena berbagai tekanan. Mulai dari tekanan ekonomi hingga tekanan emosi, melukai banyak rumah tangga dan melukai banyak keluarga. Melukai banyak pria dan membuat pria lelah dan tidak berdaya. Jika pria bisa kembali strong, maka keluarga bisa selamat mengarungi masa sukar ini, dan kini saatnya pria kembali disemangati, dibangkitkan, diinspirasi agar mampu menahkodai rumah tangga keluar melewati badai ini. Menahkodai rumah tangga melewati badai bersama Suhu Akim. Persekutuan Strongman, Kamis 3 September 2020 jam 7 malam, open link jam 6.50, hanya melalui aplikasi Zoom. Persekutuan Strongman terbuka untuk semua pria Kristen dewasa yang rindu bertumbuh dan diubahkan di dalam Tuhan menjadi nabi, imam, dan raja yang Tuhan tetapkan bagi keluarga. Acara ini tidak dipungut biaya. Kenapa dalam penderitaan yang berat tidak ada murid-murid Yesus yang murtad? Cuma seorang Yudas Iskariot karena 30 keping perak. Mengapa dalam penderitaan yang berat banyak murid-murid Tuhan jemaat mula-mula abad pertama tidak ada yang murtad? Bahkan di tengah aniaya mereka tetap setia sampai mati. Kenapa orang percaya zaman ini, abad ini begitu mudahnya murtad sehingga begitu datang kesukaran mereka berkata tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau kebaktian? Apa bedanya? Apa rahasia jemaat mula-mula? Apa rahasia para rasul? Setelah yang satu ini Anda akan temukan jawabannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online GBI Living Bread. Dan senang sekali kami bisa hadir untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Karena itu mari persiapkan hati dan jangan lupa alat-alat komunikasi atau apapun yang bisa mengganggu jalannya ibadah bisa dihentikan untuk sejenak. Biar setiap kita fokus untuk menyembah Tuhan. So mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapa, kami bisa sama-sama datang untuk menyembah Engkau Tuhan, walaupun dalam keadaan online Tuhan, tapi kami percaya Engkau tak pernah dibatasi oleh ruang maupun waktu, bahkan tempat dimanapun kami berada, kami tetap bisa bersekutu dengan Engkau. Karena itu Tuhan, penuhi hati kami serahkan tubuh jiwa kami kepada Engkau, biar kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari bawa syukur kita untuk Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Banyak yang kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur padamu kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari katakan dengan iman, ku bersyukur. Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersorak, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, setiap penyembahan kami, biar berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda yang mau melompat, Anda yang mau bersorak, Anda yang mau bertepuk tangan, mari bebaskan rohmu untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Hey. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah lebarmu, tak perlu khawatir, sebab Dia
Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, buka hatimu biar Roh Kudus bekerja agar setiap firman tertanam dan bertumbuh subur dalam kehidupan kita. Haleluya.
firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anda mungkin sudah dengar, saya juga sudah dengar, atau mungkin Anda sendiri yang mengatakannya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah kesukaran hidup yang dialami oleh seluruh dunia ini, beberapa orang terang berkata, saya ogah ikut kebaktian online, saya bosan kebaktian online, saya pusing dengan masalah saya. Orang-orang model begini, saya jamin ketika kebaktian tidak online lagi, belum tentu mereka bisa balik ke gereja. Beda sekali dengan para murid, para rasul, para jemaat mula-mula yang di tengah aniaya, dibakar, disalib, terbalik, digoreng, dilemparkan ke tengah-tengah binatang buas, dibuka perutnya, wanita-wanita hamil dicincang bayinya depan matanya, lantas ibunya juga dicincang. Mereka tidak menyangkal Yesus. Apa bedanya? Apa kuncinya? Apa yang hilang dari pemberitaan firman abad 21? Apa yang hilang dari mimbar-mimbar gereja hari-hari ini? Saya kasih tahu saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 32 sampai 33, Tuhan Yesus sebelum dia berpisah dengan para murid, sebelum dia berpisah dengan para pengikutnya, sebelum dia disalib, bangkit, naik ke surga, dia sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi setelah hari Pentakosta nanti, setelah pencurahan Roh Kudus, murid-murid akan mulai mengadakan penginjilan yang luar biasa dan mengalami oposisi yang luar biasa, dan semua akan menderita aniaya karena pemberitaan Injil, kecuali Rasul Yohanes, yang sekalipun dia dianiaya, menderita, tetapi meninggal secara natural dalam umur tua di pembuangan di Pulau Patmos. Demikian sabda Yesus. Lihat, saatnya akan datang. Yesus menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di hadapan jemaat mula-mula, di hadapan murid-murid, juga di hadapan hidup kita. Saatnya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Sama seperti kita ya, nggak bisa ibadah bareng. Masing-masing kita tercerai-berai di rumah masing-masing. Dan kamu, kata Yesus, dan kamu, kata Tuhan Yesus, meninggalkan aku seorang diri. Semua lari, murid-murid tinggalkan Yesus di Taman Getsemani sendiri. Namun aku tidak seorang diri, kata Yesus, sebab Bapa menyertai aku. Kristus sudah mengalami dan Kristus sudah meneladankan ini bagi kita. Penderitaan yang Yesus alami. Firman Tuhan di tempat lain berkata begini, tidak ada murid yang lebih dari gurunya. Jika guru dibenci, jika guru ditinggalkan, murid juga. Ayat 33, Yesus sambung berkata begini, semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tidak ada murid yang tidak seperti guru. Kalau guru dianiaya, murid dianiaya. Aniaya itu bisa fisik, bisa verbal, bisa sosial, bisa macam-macam saudara. Tapi penderitaan Kristiani adalah bukan sebuah keniscayaan, bukan saja sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kepastian. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Penderitaan Kristiani itu harus di-embrace. Penderitaan Kristiani itu harus dirangkul. Anda tidak bisa lawan itu. Sebab ketika Anda ngerti bahwa penderitaan Kristiani adalah bagian dari perjalanan iman, janji Tuhan, ada penghiburan. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan semua penderitaan itu. Maka kalau aku menang, kalau aku kuat, kekuatan yang sama, kemenangan yang sama menyertai engkau. Haleluya. Makanya kekristenan itu tidak pernah pakai jalan kekuatan sendiri. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah kasih karunia yang diberikan. Dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi nyata. Rasul Petrus pun mengingatkan kita dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21. Anda baca lengkap. Saya akan baca lengkap buat saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Penderitaan apa itu? Penderitaan karena Anda hidup mengikuti ajaran Yesus. Jalan hidupmu mengikuti ajaran-ajaran hidup yang diajarkan oleh Injil, oleh Alkitab. Anda akan menderita. Kenapa? Karena Anda hidup melawan arus. Bukan hanya Anda dibenci karena nama Yesus, bukan hanya Anda dibenci karena Anda orang Kristen, tetapi Anda akan dibenci karena hidupmu yang saleh, karena hidupmu yang benar, karena hidupmu yang lurus. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jangan bilang jika rumah tanggamu berantakan, hubungan suami istri hancur, ekonomi hancur karena kamu salah mengelola keuangan, salah mengelola pendapatan pengeluaran. Salah dalam melakukan bisnis. Jika usahamu hancur, karirmu hancur karena Anda tidak perform, jangan bilang itu sebagai salib yang sedang kamu pikul. Itu bukan salib, itu sanib. Kamu bikin sendiri kok itu. Tetapi ayat ini lanjut berkata, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. It's a gift. It's a gift, itu kado, itu hadiah. Penderitaan Kristiani itu adalah sebuah kemewahan, sebuah kehormatan. Ketika kita bisa mengalami setitik saja dari apa yang guru agung kita alami.
Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Orang Kristen itu dipanggil untuk menderita, bukan dipanggil untuk senang-senang, bukan dipanggil untuk happy terus. Itu nggak realistis. Hidup ini nggak selalu happy terus kok. Hidup ini ada tertawa, ada air mata, ada suka, ada duka, ada pergumulan, ada perjuangan, ada kemenangan. Dan tidak ada kemenangan tanpa pertandingan, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tidak ada kemenangan tanpa pergumulan. Banyak orang berkata, saya maunya mujizat. Tahu nggak mujizat seringkali terjadinya di mana? Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran. Anda senang baca murid-murid ditolong Yesus di tengah badai. Di tengah badai. Di tengah badai. Mujizat 5 roti 2 ikan, mujizat yang dialami Petrus ketika kering kerontang, mujizat yang dialami Rasul Petrus ketika dia menjala sesuai perintah Yesus, lantas jalannya koyak, perahu teman-temannya dipanggil karena ikan yang dia tangkap hari itu begitu luber sampai robek jalannya. Tahu nggak sebelumnya apa yang terjadi dalam hidup Petrus? Ada masalah. Sepanjang malam dia nyari ikan, nggak dapat ikan. Bocuan, nggak ada cuan, saudara, nggak ada cien. Masih tidak percaya? Itu tadi perkataan Yesus saya kutip. Saya kutip perkataan Paulus. Rasul Paulus berkata gini, dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi ada dua macam penderitaan, saudara. Penderitaan duniawi dialami semua orang. Kalau kedinginan, Anda flu. Kepanasan, Anda gerah. Kegigit, ketusuk, luka, berdarah. Tagihan harus dibayar. Mata pencarian harus dicari. Uang harus didapatkan. Itu pergumulan semua orang. Sakit, sama-sama sakit, kepanasan, kedinginan, itu penderitaan semua orang. Bahkan krisis ekonomi ini kan bukan cuma nasional, tapi global. Itu dialami semua orang. Tetapi ada penderitaan lain, yaitu penderitaan Kristiani. Dan orang yang mau beribadah dalam Kristus pasti menderita aniaya. Pasti menderita aniaya. Kalau Anda tidak mengalami oposisi dalam menjalani iman Kristianimu, kemungkinan besar Anda tidak betul-betul menjalani iman Kristianimu. Sebab orang yang mau serius mempraktekkan ajaran Yesus Kristus dalam hidupnya pasti mendapatkan oposisi. Pasti ada orang tidak suka. Pasti ada orang berkata Anda sok suci, sok jujur, nyusahin kelompok. Ketika semua orang memaksa Anda untuk bengkok, Anda tetap lurus. Entah di kelurahan kah, di kantoran kah, di pekerjaan kah, sampai di arisan kah. Anda pasti dibenci orang. Orang ngajak Anda untuk minum, orang ngajak Anda untuk main perempuan, ke night club, segala macam. Anda bertahan dalam iman, Anda bertahan kekudusan. Anda pasti dibenci oleh kawan-kawan. Dianggap aneh. Kalau Anda nggak pernah ngalami itu dalam profesi, Anda jujur, lurus, sebagai medis memberikan diagnosa sewajarnya, seharusnya, tidak mencari keuntungan dari pasien, tidak mencari keuntungan dari customer. Barang KW jangan dibilang barang ori jangan dibilang barang KW, jualah sesuai harganya, jualah sesuai kualitasnya. Anda pasti benci orang, dibenci pesaingan. Pasti. Makanya dalam bahasa Rasul Paulus dikatakan setiap orang yang mau beribadah itu kan bukan cuma kebaktian, saudara. Hidup kita ini ibadah yang sejati itu hidup kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu ibadah yang sejati, hidup kita, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Kapan? Setiap hari Minggu, 2 jam sehari. Bukan setiap hari. Dalam segala aspek hidup kita, itu ibadah yang sejati. Maka dalam bahasa Dietrich Bonhoeffer, saudara-saudara, Dietrich Bonhoeffer ini adalah hamba Tuhan luar biasa, yang berani berdiri dengan conviction yang didapatkan dari firman Tuhan dan pengajaran Kristus dari Alkitab, berani berdiri melawan doktrin, dogma pemerintah saat itu, yaitu pemerintahan Nazi Jerman, pemerintahan Adolf Hitler. Dietrich Bonhoeffer berkata begini dalam bukunya The Cost of Discipleship, harga yang harus dibayar dalam proses pemuritan. Dia berkata begini, when Christ calls a man, he bids him to come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, maka orang yang terpanggil itu sedang dipanggil untuk mengikut Yesus dan mati bagi Yesus. Jadi orang Kristen itu bukan orang cengeng, bukan orang gembeng. Anda sedang dipanggil untuk mati bagi dirimu dan hidup bagi Allah dan sama. Self-denial. Kalau yang bermuara ke self, bermuaranya ke diri, ke aku, ke saya, ke gue, itu namanya seminar motivasi. Itu namanya agama-agama. Agama-agama berproses menuju ke diri, bagaimana diri jadi lebih baik, bagaimana jadi lebih diberkati, jadi lebih kaya, jadi lebih makmur, jadi lebih sukses. Itu spirit agama-agama. Tetapi spirit Injil, spirit kekristenan adalah sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku setiap hari. No longer I. Galatia 2 ayat 20. Bukan hidupku, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Tadi saya kutip Pastor Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Siapa dia? Dietrich Bonhoeffer hidup di zaman Perang Dunia Kedua ketika partai Nazi menguasai Jerman.
Dan Adolf Hitler mengeluarkan buku Mein Kampf, pergumulanku, My Struggle, yang berisi dogma atau doktrin yang diajarkan kepada seluruh rakyat Jerman bahwa ras mereka, ras Indo-Arya adalah superhuman, adalah ras super, lebih super dari segala ras lain, lebih super dari warga negara lain, lebih super dari etnis lain. Dan dogma ini dipaksakan masuk ke seluruh gereja Protestan. Dan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang bersedia untuk, dalam tanda kutip, berzina dengan dogma buatan manusia ini akan mendapatkan bukan hanya keamanan, tetapi kenyamanan dan kemewahan. Dietrich Bonhoeffer akhirnya, karena dia terus-menerus mengajarkan hal yang bertentangan dengan dogma yang dibuat oleh pemerintah saat itu, dia khotbahkan itu, dia beritakan itu, dia broadcast itu lewat radio, dia ajarkan itu lewat pemuritan, nilai-nilai Kristiani. Lantas ketika hidupnya dalam keadaan bahaya, bukan cuma 6 juta orang Yahudi dibinasakan, maka setiap orang yang menentang pemerintahan Adolf Hitler dibinasakan, termasuk pendeta. Maka dia berhasil melarikan diri bersama beberapa temannya dan jemaatnya ke Amerika Serikat, memperoleh perlindungan di sana. Tetapi seorang Kristen yang sejati hatinya bergumul, berkata, saya harus ada bersama domba-domba saya harus menolong mereka, saya harus berdiri buat mereka, saya harus berdiri di hadapan serigala-serigala buas, saya harus memberitakan apa yang benar buat rakyat Jerman. Dia kembali ke Jerman dengan taruhan nyawa. Dan karena pemberitaan Injil yang tegas dan keras itu, dengan semangat siap mati bagi Yesus dan sesama, Dietrich Bonhoeffer, seorang Indo-Arya, seorang Jerman asli. Kalau Anda lihat fotonya, dagu ke kotak, matanya biru, rambutnya pirang, mukanya putih, asli Jerman. Dia ditangkap oleh pemerintahan Jerman dan siap untuk dihukum mati. Pada saat hukuman matinya akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 1959, seorang dokter, seorang ahli medis yang bekerja di kamp konsentrasi. Kamp konsentrasi itu apa sih? Kamp konsentrasi itu adalah di mana orang-orang yang melawan pemerintah, apalagi orang-orang Yahudi, ditangkap, dikonsentrate untuk dibuat suffer, dibuat menderita sampai mati, sampai hidupnya tinggal seperti tulang bungkus kulit. Bahkan beberapa mati ditembak massal, ada juga mati dikurung dalam sebuah ruangan lalu diberikan gas beracun massal. Dietrich Bonhoeffer ada di sana. Dan seorang dokter yang menyaksikan prosesi hukuman mati di Pastor Bonhoeffer menulis begini, betapa indahnya saya melihat Pastor Bonhoeffer saat berlutut berdoa dalam segala keindahan dan kerendahan hati, yang membuat saya amat yakin bahwa doa beliau didengar Allah. Pada saat momen eksekusi, saya melihat Pastor Bonhoeffer kembali berdoa singkat, seraya dengan penuh keberanian berjalan menaiki tiang gantungan, lalu mati dengan anggun beberapa detik kemudian. Dalam 50 tahun saya berkarir dalam dunia medis, tidak pernah saya menyaksikan seseorang yang matinya betul-betul dalam keadaan tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. I want to go like that, man. Saya mau hidup saya, mati saya betul-betul dalam keadaan submit sepenuhnya, totally pada kehendak Allah. Pastor Bonhoeffer berkata, sebelum mati dia pernah berkata seperti ini, to endure the cross is not a tragedy. It is the suffering which is the fruit of an exclusive allegiance to Jesus Christ. Untuk menderita penderitaan karena salib Yesus itu bukan tragedi. Bukan tragedi, tetapi itu adalah hak eksklusif, buah eksklusif dari hubungan allegiance, hubungan sumpah setia kita kepada Kristus Yesus. Wow, that's Christianity, that's faith. Itu iman Kristen. Kenapa mereka bisa, Rasul Paulus, para murid-murid, jemaat mula-mula, termasuk Pastor Bonhoeffer yang hidup di abad ke-20 di zaman Perang Dunia Kedua, bisa kuat sampai mati, tidak murtad cuma gara-gara kesukaran kecil, beda sama beberapa orang hari ini yang udah mulai ngeluh karena penderitaan dan malas kebaktian. Kenapa? Karena buat mereka penderitaan itu bagian normal. Mereka dengar Kristus menubuatkannya, mereka baca Kristus mengajarkannya. Beberapa murid, beberapa jemaat mula-mula, mereka menyaksikan Kristus meneladankannya, mati menderita demi kita semua. Sehingga ketika penderitaan datang, itu bukan bagian asing buat mereka. Itu adalah bagian yang mereka embrace sebagai hal yang natural, hal yang mereka lakukan sebagai bagian normal dari kekristenan yang normal. Normal Christianity. Kenapa banyak orang hari ini murtad? Saya tanya sama saudara, berapa banyak Anda dengar dari mimbar Kristen dikhotbahkan tentang penderitaan Kristiani? Dipanggil untuk menderita. Penderitaan adalah kasih karunia. Berapa sering? Tidak ada, bukan? Itu seperti membeli kucing dalam karung. Kenapa banyak orang murtad? Sebelum jadi Kristen, di briefing dulu yang jelas. Briefing dulu yang jelas.
Mengikuti Yesus itu menderita tetapi bahagia. Menderita bukan untuk sakit, menderita untuk kemuliaan. Kenapa mereka mampu mengalaminya? Karena penderitaan Kristiani itu mendatangkan kemuliaan yang jauh lebih besar dari segala kenyamanan, kemewahan, popularitas, harta yang bisa dunia tawarkan buat kita hari ini. Apa maksudmu, Pak? Saya akan jelaskan, perhatikan baik. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Mengutip tentang Musa, penulis surat Ibrani sedang mengutip tentang Musa, tokoh agama nomor 1 dalam iman Yahudi. The lawgiver, si pemberi hukum Taurat itu, si pemberi peraturan itu. Seorang nabi Tuhan yang begitu besar sampai betul-betul di-revere oleh 3 agama samawi di seluruh dunia. Oleh agama Yahudi, agama Kristen, dan Islam. Kalau Kristenan disebut sebagai agama, walaupun bukan sebetulnya. Musa disebut begini, saudara. Anda harus ngerti, sebelum saya baca ayat ini, Musa itu siapa? Anda harus ngerti gini. Musa itu orang Ibrani, orang Israel, bersama-sama sejak zaman Yusuf berada di Mesir, yang tadinya tinggal tapi kemudian jadi budak, dan bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun. Tetapi oleh anugerah Allah, Musa ketika lahir tidak bisa dibunuh, tidak berhasil dibunuh atas perintah Firaun, tetapi lolos, selamat, lalu dibesarkan oleh putri Firaun, oleh princess berarti. Dan dianggap oleh putri Firaun sebagai anaknya sendiri. Dengan kata lain, Musa dibesarkan sebagai Prince of Egypt, sebagai pangeran Mesir. Mendapatkan segala pendidikan yang terbaik yang ada di Mesir, segala kemewahan, segala kenyamanan, segala kuasa, power sebagai seorang pangeran. Tetapi ini yang Musa pilih, perhatikan baik. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara. Musa memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kesenangan dosa itu senang, kesenangan dosa itu nikmat, kesenangan dosa itu enak, tetapi sementara. Engkau laki-laki yang menonton, kau berzina, istrimu nggak tahu, keluargamu nggak tahu, pendetamu nggak tahu, kau berzina, entar di hotel di mana? Enak, nikmat. Berapa menit? Berapa jam? Sengsaranya berapa lama? Selama-lamanya terbakar di api kekal. Halo, korupsi. Nggak perlu kerja keras, nggak pakai keringat, nggak ada yang tahu. Anda korupsi 2 miliar. Ketika ditangkap, Anda jadi tontonan orang, pakai kaos orange, mau ngumpet nggak bisa, ditertawakan seluruh dunia. Menderita keluargamu. Apa artinya itu? Dosa itu, kesenangan dosa itu sementara. Ayat 26. Ia, Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Semua berlian, emas, permata dia punya. Tetapi dia ngerti bahwa penderitaan karena iman, karena pengharapan mesianik, Kristus dalam bahasa Yunani. Pengharapan mesianik, Mesiah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Israel. Masih, Al-Masih dalam bahasa Arab. Itu jauh lebih besar, sekalipun rasanya hina, jauh lebih besar kemuliaannya daripada segala harta dunia. Sebab pandangannya, kata ayat ini, ia arahkan kepada upah. Tentu ketika kita baca ayat ini, Anda harus ngerti bahwa pengharapan mesianik, pengharapan akan Mesias, akan Kristus pada zaman Musa adalah pengharapan yang masih jauh di depan. Sedangkan dalam zaman kita abad 21, pengharapan mesianik, pengharapan Kristus adalah sesuatu yang sudah terjadi jauh di belakang pada permulaan Masehi. Tetapi baik umat perjanjian lama seperti Musa maupun kita umat perjanjian baru berhadap pada Mesias, pada Kristus yang sama. Dan bagi Musa itu jauh lebih besar daripada semua harta, posisi, kenyamanan, kenikmatan dosa. Minum mabuk, minum anggur, perzinahan, segala macam yang bisa dia nikmati. Itu kalah kemuliaannya dibanding kemuliaan Kristus. Come on, man. Jangan gugur imanmu. Jangan murtad hanya karena kesukaran. Kalau Anda responi benar pemberitaan firman Tuhan ini, doa kami, para hamba Tuhan di gereja ini, doa kami, para tim pengembalaan di gereja ini adalah, Anda akan bertumbuh tangguh, Anda akan bertumbuh dewasa, sesuai visi kita tahun ini, Anda akan bertumbuh kuat sehingga hidupmu berdampak, dan kalau kapanpun Tuhan datang, kapanpun Anda mati, kapanpun Tuhan memanggil Anda pulang ke surga, with a smile on your face, dengan senyum di wajahmu, bukan dengan malu dan berkata, I've done nothing in this world. Aku sudah lakukan nol buat Tuhan, karena ya yang penting aku udah selamat Tuhan. You want to go home like that? Anda mau pulang ke surga seperti itu? Don't. Jangan, saudara. Perhatikan lagi satu ayat, saya akan baca kepada saudara. 2 Korintus 12 ayat 19-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Rasul Paulus sedang berkata, sedang menulis, cukuplah kasih karuniaku bagimu dalam penderitanya, dalam aniaya yang dialami, dalam penjara, dalam sakit fisik yang ia alami. Rasul Paulus dalam pelayanannya sangat amat menderita. Dan dia berdoa sama Tuhan supaya penderitaan itu dicabut, supaya duri dalam daging itu dicabut. Tetapi jawaban Tuhan,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, dalam penderitaanlah, dalam kesukaranlah, dalam ketidakmampuan kitalah, kuasaku, kata Allah, menjadi sempurna dalammu. Sebab itu, kata Rasul Paulus, aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya, penderitaan yang Anda dan saya alami, penderitaan Kristiani yang kita alami, it will not destroy you. Penderitaan, kesukaran, pergumulan yang Anda alami tidak dirancang, tidak diizinkan Allah terjadi dalam hidupmu, tetapi itu diizinkan Allah untuk membuat engkau kuat dan tangguh. What doesn't kill you will only make you stronger. Segala pergumulan, pencobaan yang Anda alami dalam hidup tidak akan destroy, tidak akan menghancurkanmu, tidak. Allah tidak akan membiarkan iblis menghancurkanmu. Kalau penderitaan itu, kalau pergumulan itu lebih besar dari kemampuanmu, Allah tidak akan izinkan. Tidak. Tidak. Bahkan dalam percobaan, dalam pergumulan, Allah selalu memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. 1 Korintus 10, Anda baca ayat 13, saudara. Justru dalam kelemahan kita belajar bahwa, wow, what a strong power we have in Jesus. Begitu Anda akan menyadari betapa Anda tangguh, betapa Anda kuat justru di tengah kesukaran. Kenapa? Karena yang jalan bukan kekuatanmu, tapi kekuatan Yesus. Saya sudah alami berkali-kali ini, saudara. Di tengah ketidakmampuan, ketidakberdayaan, di tengah kesukaran, di tengah kekurangan, kita lihat Yesus itu nyata. Sehingga nanti seperti Ayub, Anda berkata juga tentang imanmu dalam Yesus. Bukan kata orang, tapi mataku sendiri sudah melihat Allah. Anda melihat kebaikan Allah itu bukan cuma, Anda melihat kebaikan Yesus bukan cuma karena dengar khotbah dan kesaksian dan nonton program Kristen, bukan. Tapi karena you know that God is good. Come on, man. Itu sebabnya, let me give a warning to all preachers. Izinkan saya memberikan peringatan kepada semua pengkhotbah. Jangan, sekali lagi, jangan meringankan ajaran Tuhan. Jangan meringankan isi Alkitab. Jangan meringankan isi pengajaran Kristiani. Jangan. Jangan kasih soft cake, jangan kasih soda terus kepada jemaat. Mereka bisa diabetes rohani dan mati cepat. Kasih mereka makanan keras, kasih mereka makanan bergizi. Ayo jujur jadi hamba Tuhan. Preach the whole counsel of God. Beritakan seluruh isi pengajaran hikmat dalam Allah. Jangan cuma sebagian, jangan cuma parsial. Dan hey, engkau yang menonton, beresponlah benar dalam penderitaan, supaya penderitaan itu mendatangkan kuasa dan kemuliaan, supaya Anda mencapai garis akhir dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Saya jamin, tidak ada satupun di antara Anda yang lebih menderita daripada Ayub. Dalam Ayub pasal 1 saja, Anda baca apa yang terjadi dalam Ayub. Pada Ayub, anak-anaknya ketika sedang berpesta pora, mati semua. Ada api menyambar dari langit, membakar semua harta benda mereka, membakar semua alat-alat anak-anaknya, rumahnya diterbangkan tornado ke atas, lalu ada rampok dari bangsa lain, dari suku lain datang, mencuri, menjara semua ternak, semua kekayaan, anak-anak mati semua. Bahkan bukan cuma itu, tetapi Ayub pun sendiri menderita penyakit yang parah-parah, ada borok di sekujur tubuhnya. Tetapi apa respon Ayub? Perhatikan apa respon Ayub dalam Ayub 1. Firman Tuhan mencatat begini, ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Ya betul, penderitaan membuat kita stres. Betul, penderitaan membuat kita berteriak. Betul, penderitaan membuat kita sakit. Tetapi bukan cuma itu respon Ayub. Dia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Stresnya Ayub, depresinya Ayub, teriakannya Ayub berakhir dengan penyembahan. Dan ayat 21 dicatat begini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, perhatikan baik. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Right response. Respon yang benar menghasilkan, respon yang benar dalam proses yang benar menghasilkan hasil yang benar. Anda menjadi orang Kristen yang berhasil, Anda menjadi orang Kristen yang benar, beresponlah benar dalam setiap kesukaran dan penderitaan yang Anda alami dalam kehidupan. Right respond. Ayub tidak mencurigai Allah. Tahu nggak? Kita tahu dosa pertama di jagat raya, Anda sudah sering kali baca, yang membuat Lucifer jatuh dari posisi sebagai malaikat utama adalah dosa kesombongan. Dia mau naik mengkudeta Allah. Tetapi yang sering kali kita luput adalah dosa pertama yang menyergap manusia, nenek moyang kita Adam dan Hawa, terjadi karena trik setan, trik iblis, trik Lucifer yang dipakai. Apa triknya? Mencoba membuat Adam dan Hawa, mencoba membuat manusia untuk meragukan Allah. Itu triknya. Ayub tidak meragukan Allah. So
in distress, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam pergumulan, jangan ragukan hati Tuhan, jangan ragukan pribadinya. Itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh, karena iblis mencoba membuat mereka ragu. Bukan, kenapa nggak makan buah itu yang dilarang? Tahu nggak kenapa Allah larang? Dia larang supaya kamu tidak makan itu, karena kalau kamu makan, kamu jadi seperti dia. Dan Adam dan Hawa jatuh dalam keraguan akan firman Allah, akan perintah Allah, sehingga dosa masuk dalam hidup manusia. Sampai hari ini kita masih merasakan dampaknya. There's famine, there's war, there's sicknesses, ada penyakit, ada ketidakpanjangan umur yang seharusnya kita hidup kekal menjadi limited. Sekalipun umur Adam hampir 1000 tahun, seharusnya manusia diciptakan kekal. Bahkan kalau Anda baca koran hari ini, mana ada orang sampai umur 1000 tahun? 120 tahun pun seperti Musa sudah tidak ada. 90 tahun pun langka. 70 aja langka. Karena dosa, karena mencurigai Allah. Bersikaplah benar dalam penderitaan. Tapi Pak, kan susah Pak. Betul susah, tapi Pak itu tidak natural Pak. Betul itu tidak natural, because it's supernatural. Karena itu karya kerja Roh Kudus. Ketika Anda bergaul intim dengan Tuhan, Anda rest, gelendotan, Anda istirahat tiap hari in His bosom, seperti yang dilakukan Rasul Yohanes. Anda istirahat dalam diri Yesus, dalam hadirat Yesus tiap hari. It becomes, what supernatural becomes natural. Anda akan mengalir dalam ketabahan, kekuatan, kelegaan yang datang dari hubunganmu yang dalam bersama Yesus. Orang Kristen itu nggak nelongso. Orang Kristen itu nggak gembeng. Orang Kristen itu nggak cengeng. Orang Kristen itu tangguh. Bukan karena orang Kristen kuat, bukan karena orang Kristen hebat, justru karena orang Kristen lemah. Tapi bergantung pada juru selamat yang super kuat. Haleluya. Maka Anda dan saya pasti bisa. Karena bukan kekuatan kita. Ketika Anda berespon benar dan kuat dalam penderitaan Kristiani, maka ini yang Anda alami, ada penghiburan Allah. 2 Korintus 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam, mengalami penghiburan Tuhan dalam apa? Dalam segala penderitaan. Anda kan dihibur ketika menderita. Anda diberikan sukacita ketika duka cita. Anda diberi mujizat ketika apa? Ketika kesukaran. Rasul Paulus berkata, kami dihibur dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka. Come on man, Anda nggak jadi Kristen tuh tidak ditimang-timang, ditopang-topang, dilus-lus terus-menerus supaya Anda pulih dari luka, sembuh dari luka-luka batin. Bukan, Anda disembuhkan, Anda dipulihkan supaya Anda bangkit, menyembuhkan dan memulihkan orang lain. Rasul Paulus menderita, tetapi dengan penghiburan yang kami terima dari Allah dalam penderitaan kami menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ada penghiburan berlimpah-limpah buat setiap orang percaya dalam penderitaan sekalipun. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Rasul Paulus juga menderita. Itu murid Kristus yang hebat loh. Sepertiga perjanjian baru Allah tulis lewat tangannya. Gereja-gereja jemaat mula-mula dibuka sampai di benua Eropa. Itu lewat Rasul Paulus. Dengan senang dia melakukan itu, dengan private jet dia terbang melakukan itu, dengan hotel bintang 5 dia melakukan itu. Tidak, dengan penderitaan, dengan aniaya, dengan berbagai penjara, kemudian berakhir dengan kepala terpisah dari lehernya. Tapi itu mendatangkan kemuliaan yang besar. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, kata Tuhan Yesus, karena mereka akan dihibur. Bagaimana kita bisa terima penghiburan Tuhan Yesus ketika kita menderita, ketika kita berduka cita, ketika kita mengalami kesukaran? Yohanes 14 ayat 18 berkata gini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bagaimana caranya kita dihibur Tuhan di tengah kesukaran, di tengah penderitaan? Oleh Roh Kudus yang Dia kirim buat kita, oleh Sang Penghibur itu. Jadi Roh Kudus itu dikirim bukan cuma supaya Anda bisa berbahasa roh, bukan cuma supaya Anda bisa praktek mujizat, bukan supaya Anda punya karunia-karunia hebat bisa dikagumi orang, bukan. Tetapi supaya Anda efektif menjadi kesaksian, memberitakan Injil di tengah segala penderitaan, tetap kuat karena ada penghiburan Roh Kudus gitu. Orang Kristen itu kuat, tangguh karena dia punya Roh Kudus. Anda bukan yatim piatu. Anda tidak ditinggalkan seorang diri. Coba cek semua pendiri agama-agama berakhir di mana? Mereka ada di kuburan masing-masing. Tetapi Yesus Kristus kuburnya kosong dan Roh Kudusnya ada bersamamu. Bukan cuma di dalam kebaktian kita bersama, bukan cuma ada di rumahmu, tetapi Dia tinggal di dalammu. Di dalammu. Sebab itu, ayo ikut menderita bagi Kristus. Ayo ikut menderita bagi Kristus.
Penderitaan dan kesukaran hadir bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu menjadi prajurit Kristus yang kuat dan tangguh, berdampak menuai jiwa-jiwa, baru kita siap pulang surga. Tangguh dong, jadi kesaksian dong. Ayo, media sosialmu itu isinya apa? Isinya keluhan doang. Isinya tangisan doang. Ya ampun, gimana mau menuai jiwa-jiwa? Kita heran lihat orang Iran, lihat Timur Tengah sedang mengalami revival, jiwa-jiwa dituai. Kenapa? Karena mereka bersahabat dengan penderitaan. Orang percaya di sana, buat mereka penderitaan itu bukan sesuatu yang asing. Sama seperti para murid dan jemaat mula-mula, sama. Bukan sesuatu yang asing. Itu adalah bagian normal dalam kehidupan kekristenan yang normal. Come on, man. What doesn't kill you will only make you stronger. Itu sebabnya 2 Timotius 2 ayat 3-5 berkata begini, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak pusing dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Come on, man. Be strong. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu anak Tuhan lain. Tadi kita sudah kupas perkataan Tuhan Yesus, kesaksian Rasul Paulus, perkataan Pastor Bonhoeffer. Saya akan kutip seorang hamba Tuhan tua, seorang pemimpin jemaat di kota Smyrna yang hidup di abad kedua. Ketika menjadi Kristen itu adalah ilegal, ketika menjadi Kristen itu adalah subversif, ketika menjadi Kristen itu adalah melawan negara, maka setiap orang Kristen, apalagi para pemimpin jemaat, dicari oleh negara, oleh pemerintah, bukan cuma untuk ditangkap, tapi untuk dianiaya sampai mati dan dijadikan teladan, contoh buat semua warga lain yang menyaksikan supaya mereka tidak menjadi Kristen juga. Uskup Polikarpus namanya, hidup di Smyrna abad kedua. Ketika dia ditangkap, si opa tua ini, umur 88 tahun dia. Ketika dia ditangkap dan dibawa ke arena di mana pemerintah membantai orang-orang Kristen baik dengan pedang, dengan algojo maupun dengan binatang buas. Orang tua, muda, besar, kecil, bahkan anak-anak. Ketika dibawa masuk arena, konon sejarah mencatat, Polikarpus mendengar suara berkata, kuatkanlah hatimu Polikarpus, bersikaplah sebagai seorang laki-laki sejati. Sudah lama kekristenan menantikan, mana kaum pria, mana strong man, mana laki-laki yang benar-benar laki, tangguh. Come on, man, be a man. Penguasa kota memberi Polikarpus kesempatan terakhir untuk memilih. Mau selamat? Kutuki Kristus. Bakar dupa untuk kaisar. Sebab kalau tidak kamu mati hari ini. Menanggapi ancaman penguasa kota itu, Polikarpus menjawab gini, dengan jawaban yang menggetarkan setiap dada orang Kristen sepanjang zaman yang mendengar perkataan ini. Dia jawab begini, selama 88 tahun aku melayaninya. Tak sekalipun Yesus mengecewakan saya. Bagaimanakah mungkin sekarang aku menghujat rajaku yang menyelamatkan aku? Penguasa kota Smyrna sekali lagi mengancam akan membakar Polikarpus dengan hukuman bakar hidup-hidup. Tiang sudah disiapkan, Polikarpus sudah diikat. Bahan bakar sudah disiapkan, kayu-kayu kering sudah disiapkan selain Polikarpus. Dan ketika api mau dibakar, Polikarpus ditanya, sangkal Yesus atau mati? Sangkal Yesus atau mati? Dia menjawab begini, Anda mengancam aku dengan api yang menyala seketika lalu padam selama-lamanya. Ini adalah karena Anda belum tahu api abadi dari surga yang tidak pernah padam, yang menunggu orang-orang jahat di pengadilan yang akan datang. Anda tunggu apa lagi? Lakukan segera apa yang akan Anda lakukan. Bakar saya. Dan Polikarpus mati memuliakan Tuhannya dalam penderitaan akhir yang mendatangkan kemuliaan. Dia dibakar hidup-hidup sambil memuji Tuhannya. Dan sejarah mencatat seluruh kota Smyrna dengan aneh kebingungan hari itu ketika Polikarpus dibakar. Mereka mencium suatu keharuman yang luar biasa di segenap penjuru kota. Ayo, jemaat yang terkasih, jangan gembeng, jangan mengasihani diri terus. Penderitaan itu karunia, penderitaan itu gift. Kalau kita bisa mengecap sedikit saja dari penderitaan Kristus, itu adalah kemuliaan yang besar buat kita. Jangan takut dengan penderitaan, jangan undur karena penderitaan, jangan murtad karena penderitaan. Karena dalam penderitaan engkau tidak seorang diri. Ada segenap orang percaya dari seluruh abad, zaman, dan bangsa yang sudah melalui jalan penderitaan yang sama. Kau tidak pernah benar-benar pikul salib seorang diri. Ada orang percaya dari segala zaman yang pikul salib dan berjalan di jalan berbatu, jalan sempit dan gelap yang kau sedang tapaki bersama saya hari ini. Dan kau tidak seorang diri, karena Yesus kita sudah berjalan mendahului kita di situ.
Dan ada penghiburan Allah, ada penghiburan Roh Kudus buat saudara dan saya yang siap menderita. Bukan cuma penderitaan duniawi yang remeh, bahkan untuk penderitaan Kristiani pun kita siap. Dunia akan melihat keharuman Kristus lewat ketangguhan imanmu, karena Roh Kudus diam dalammu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami dipanggil untuk menderita. Sudah terlalu lama gereja zaman modern, bahkan gereja pasca modern, postmodern ini dinabobokan oleh pesan yang bukan Injil. The whole counsel of God has not been preached. Meninabobokan kami sehingga kami tidak bertumbuh dewasa, sehingga kami tidak makin serupa dengan Kristus, sehingga kami akan murtad ketika kesukaran datang. Kami dinabobokan dengan janji-janji palsu. Tapi hari ini kami berkata tidak pada pengajaran palsu. Kami berkata tidak pada penyimpangan Injil. Kami berkata ya pada salib Kristus. Kau memanggil kami untuk menyangkal diri memikul salib dan berjalan mengikut-Mu setiap hari. Kami siap, Tuhan. Dalam kelemahan kami berkata seperti orang bodoh. Kami siap sekalipun kami lemah. Kami siap sekalipun kami lemah. Kami mau, karena bukan kekuatan kami yang jalan, tetapi kekuatan-Mu lewat kami. Kekuatan Roh Kudus ada atas kami, di dalam kami, meliputi kami, menguasai kami. Bahkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa ada atas kami, di dalam nama Kristus Yesus. Buat setiap jemaat yang menyaksikan, aku berkata, di dalam nama Yesus, persiapkan dirimu untuk masa-masa yang makin sukar. Bukan sukar cuma secara ekonomi, tapi makin sukar untuk orang percaya hidup benar. Godaan akan makin besar, tekanan akan makin besar untuk Anda meninggalkan moral Kristiani, nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kebenaran, dan submit pada tekanan dunia. Katakan tidak sekali Yesus, tapi Yesus. Dan aku berdoa, setiap engkau dan saya, kita akan ketemu di garis finish. Kita akan ketemu di upacara penyerahan mahkota, di mana Allah Tritunggal dengan segala tua-tua di surga dan segenap malaikat menyaksikan upacara itu, di mana engkau dan saya akan memperoleh mahkota. Demi nama Yesus Kristus, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Amin.